Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausalia Fitro dengan NIM 857526595. Saya mahasiswa semester 6 dari UPPJJ Universitas Terbuka Bandung. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum gerak pada tumbuhan untuk memenuhi tugas PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan ada 3. Yang pertama, gerak seismonasti, yang kedua, gerak niktinasti, dan yang ketiga ada gerak geotropisme negatif. Yang pertama ada gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada daun putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi karena akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yang saya akan lakukan dalam uji coba pada gerak seismonasti, ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama membutuhkan tabel pengamatan dan juga alat tulis. Yang kedua penggaris. Yang ketiga ada stopwatch. Yang keempat membutuhkan tanaman putri malu. Baik, saya akan melakukan beberapa sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk sentuhan pertama adalah jenis sentuhan halus. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu adalah hanya mengatupkan ujung daunnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali daunnya. Setelah ditunggu untuk membuka daunnya kembali, ternyata membutuhkan waktu sekitar 4 menit 13 detik. Selanjutnya kita akan menuliskan di laporan praktikum. Waktunya sekitar 4 menit 13 detik. Selanjutnya kita berikan dengan sentuhan sedang. Tanaman yang diberikan dengan sentuhan sedang ternyata menguncup lebih banyak daunnya dibandingkan sentuhan halus. Kita ukur waktunya menggunakan stopwatch. Dapat kita lihat pada tumbuhan putri malu yang diberikan dengan sentuhan sedang membutuhkan waktu kira-kira 6 menit 32 detik. Kita tuliskan pada tabel pengamatan. Baik, untuk percobaan selanjutnya kita akan lakukan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu ini. Dapat kita lihat, respon yang diberikan sangat cepat dibandingkan sentuhan sedang maupun sentuhan halus. Seluruh daun dari ujung sampai pangkal pun menguncup lebih cepat. Kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu ini dapat membukakan kembali daunnya. Di sini kita ukur menggunakan stopwatch. Dapat kita lihat kondisi putri malu saat ini telah terbuka. Setelah membutuhkan waktu kurang lama 8 menit 11 detik. Kita tuliskan pada tabel pengamatan. Waktu yang dibutuhkan yaitu 8 menit 11 detik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak seismonasti karena respon sentuhan. Dan reaksi daun pun bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daun putri malu yang mengatup. Saat saya berikan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup dengan pelan. Saat saya berikan sentuhan kasar, seluruh daun dari ujung hingga pangkal daun putri malu mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan putri malu untuk melakukan gerak seismonasti. Untuk praktikum yang kedua, saya akan mencoba gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada tabel pengamatan, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada kardus yang berwarna hitam, yang kelima ada 2 buah tanaman putri malu. Yang satu di dalam pot saya sudah diberikan label B, dan yang satu diberikan label A. Mohon maaf sebelumnya, yang label A tidak saya pindahkan ke dalam pot karena saya sudah mencoba beberapa kali, tetapi tanamannya mati. Jadi saya langsung mengambil di tanahnya. Dapat kita lihat untuk keduanya, label A maupun label B, daunnya masih terbuka. Yang label A kita biarkan terpapar sinar matahari, sementara untuk label B kita tutup menggunakan karton atau dus hitam.
harus hati-hati dalam menutupnya supaya tidak terkena bus. Setelah kita tutup, kita beri waktu selama sekitar 30 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Kita lihat waktunya sudah menunjukkan 30 menit. Kita akan cek antara label A dan juga label B. Label A yang disimpan di tempat terbuka, sementara label B disimpan di tempat tertutup. Kita lihat di dalam label A, daunnya masih terbuka lebar dan tidak terjadi perubahan apapun. Sementara di label B, daunnya mengatuk dari ujung sampai pangkal. Jadi kesimpulan pada percobaan kedua ini, gerak label B melakukan gerak niktinasti, yaitu daunnya mengatuk seluruhnya ketika berada di tempat atau di suasana gelap yang ditutup oleh dus hitam tadi. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu tabel pengamatan dan juga alat tulis, biji kacang hijau, air, dan 2 pot yang sudah diisi tanah subur dan diberi label A dan label B. Lalu di bawahnya saya sudah melubangi agar ada proses keluarnya air. Langkah pertama saya akan tanam biji kacang hijau ke atas tanah. Lalu diberi sedikit air. Kemudian saya akan meletakkan 2 pot ini di tempat yang terbuka dan saya akan tunggu perkembangannya selama 7 hari ke depan. Hari ini adalah hari ke-7 dari penanaman kecambah. Pada pot A diletakkan secara vertikal dan pada pot B diletakkan secara horizontal. Mari kita ukur tinggi dari pot A. Tinggi pot A memiliki ukuran kira-kira 17,5 cm. Sedangkan pada pot B memiliki tinggi 14 cm. Di sini kita bisa melihat perbandingan antara pot A dan pot B. Pot A yang diletakkan secara vertikal mempunyai batang yang lurus dan perkembangan yang normal. Sedangkan pada pot B yang diletakkan secara horizontal mempunyai batang yang membelok dari arah horizontal ke arah vertikal dan perkembangannya pun sedikit lebih lambat dibandingkan pot A. Dapat disimpulkan bahwa gerak geotropisme merupakan gerak yang terjadi akibat adanya gravitasi bumi. Jika arah pertumbuhannya menjauhi titik pusat bumi, maka itu disebut gerak geotropisme negatif. Di sini contohnya terjadi pada pot B, di mana pertumbuhannya menjauhi titik pusat bumi.